Cerita berlanjut saat Rain telah tiba di kota Magic, yang disebut kota Golden Rose, di mana di pusat kota itulah Akademi Delighten berada. Setelah berjalan beberapa saat, kota tersebut ternyata tidak seperti dengan ekspektasinya, karena ada banyak pedagang yang menjual barang-barang aneh. Setelah itu, Rain memutuskan untuk berhenti di depan seorang pedagang yang tak memiliki satupun pelanggan, untuk menanyakan berapa harga batu yang ada di tangannya. Ternyata, batu tersebut dijual seharga 10 koin tembaga. Mengetahui hal tersebut, Rain cukup terkejut, karena di kehidupannya dulu, dia pernah membayar 80 koin tembaga untuk batu seperti itu. Pada saat itu, terdengar menara jam yang berasal dari pusat kota berbunyi, menandakan ujian untuk mendaftar di Akademi Delighten akan dimulai. Oleh karena itu, Rain langsung mempercepat pembayarannya. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara seseorang yang sedang meneriaki pencuri. Saat dia melirik ke arah suara tersebut, dia melihat seorang pria yang sedang berlari di tengah kerumunan banyak orang, dan dari tampangnya saja, sudah dapat diketahui bahwa dia adalah seorang pencuri. Rain tidak berniat menangkap pencuri tersebut, karena dia mengetahui, di kota sebesar ini, penjaganya pasti ada begitu banyak. Namun, saat ada seorang nenek tua tiba-tiba terjatuh tepat di depannya, sambil mengatakan pencuri tersebut telah mencuri pusaka keluarganya yang diperlukan oleh cucunya untuk mengikuti ujian masuk Akademi Delighten, Rain tiba-tiba teringat tentang Esther. Oleh karena itu, dia tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk membantu nenek tua tersebut, meskipun ujian masuk sedikit lagi akan segera dimulai. Ketika Rain yang sedang terbang melihat pencuri itu berada tepat di bawahnya, dia langsung mengeluarkan sihirnya untuk menyerang pencuri tersebut dengan niat membakarnya sampai menjadi abu. Tetapi, seorang wanita tiba-tiba melintasinya, sehingga dia pun tak jadi melakukan apa yang ingin dia lakukan. Namun, wanita itu mendadak merapal sihir, dan setelah itu, muncul pasir yang langsung menghalangi jalan pencuri tersebut. Kemudian, semua pasir itu mulai membentuk menjadi 2 prajurit, dan di saat yang sama, wanita itu tiba-tiba berkata, "Mencuri di tengah kota ini, ku akui kau sangat berani, tapi aku rasa kau sangat sial hari ini, karena kau telah tertangkap olehku." Melihat sifat percaya diri yang dimiliki oleh wanita itu, Rain menyadari kalau dia keturunan keluarga Warden yang bernama Krista, salah satu 5 keluarga Magic, sama seperti keluarga Ludwignya. Rain menyadari hal tersebut karena dalam ingatan tubuh barunya ini, mereka berdua pernah bertemu beberapa kali. Namun, setiap kali mereka berdua bertemu, Krista selalu mengejeknya. Pada saat ini, pencuri yang sedang mereka kejar tiba-tiba tersenyum, lalu melancarkan serangan dengan sihirnya untuk menghancurkan 2 prajurit pasir milik Krista. Serangannya begitu kuat, sehingga seorang bocah langsung terhempas begitu saja karena tubuhnya tidak mampu menahan efek dari serangan tersebut. Tidak tinggal diam, Rain langsung merapal mantra sihir untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Setelah itu, dia mencoba mengukur kekuatan sihir milik pencuri tersebut saat pencuri itu akan bersiap melancarkan serangan berikutnya ke arah wanita itu, dan ternyata, pencuri tersebut memiliki kekuatan sihir yang cukup besar. Akan tetapi, ada satu hal yang membuatnya penasaran, kenapa benda yang ada di tangan kiri pencuri tersebut tampak tidak sesederhana. Kala itu, Krista tidak diam saja, dia langsung menggunakan mantra sihir garis keturunan darah milik keluarga Wardennya untuk memunculkan golem yang cukup besar. Melihat hal itu, pencuri tersebut benar-benar terkejut, oleh karena itu, dia tidak jadi melancarkan serangan. Namun, pencuri itu tiba-tiba mencoba menenangkan dirinya. Kemudian, dia mendadak menggunakan benda yang ada di tangannya untuk mengendalikan golem yang baru saja dikeluarkan oleh wanita tersebut. Karena ternyata, benda yang ada di tangannya adalah artefak yang memiliki kemampuan yang mengendalikan. Akan tetapi, Krista ternyata tidak mengetahui kalau golemnya telah dikendalikan oleh pencuri tersebut. Dan pada saat yang sama, golem itu akan bersiap melancarkan serangan menggunakan tangan kanannya kepadanya secara diam-diam. Saat Krista telah menyadari apa yang sedang terjadi,
dia hanya bisa terdiam karena semuanya sudah terlambat baginya untuk menghindar. Namun untungnya, Rain langsung bertindak dengan langsung melancarkan serangan untuk menghancurkan tangan kanan golem tersebut. Meskipun golem itu sekarang hanya memiliki satu tangan, kekuatannya ternyata tidak bisa diremehkan, dan pada saat yang sama, pencuri tersebut langsung memerintahkan golem itu untuk menyerang mereka berdua, karena sampai saat ini golem tersebut masih berada dalam kendalinya. Melihat hal tersebut, Rain tidak tinggal diam, dia dengan cepat langsung merapal mantra elemen air untuk menghentikan golem tersebut. Ternyata, Rain memilih menggunakan mantra elemen air untuk menghadapi golem tersebut karena golem itu diciptakan dari elemen tanah, sementara elemen tanah adalah musuh alami elemen air. Tetapi, karena mantra elemen air yang baru saja Rain gunakan hanyalah mantra level 1 bintang, hal itu tidak dapat menghancurkannya, karena golem tersebut tidak bisa dihancurkan dengan mantra level 1 bintang saja. Saat itu, pencuri tersebut sempat menertawakan Rain, karena dia mengira kemampuannya Rain hanya begitu saja. Setelah itu, dia langsung memerintahkan golem tersebut untuk kembali menyerang mereka berdua. Rain tetap tidak diam saja, dia langsung kembali menggunakan mantra elemen air untuk menghadapi serangan dari golem tersebut. Di saat yang sama, pencuri tersebut terus menertawakannya, namun tiba-tiba saja, dia terdiam, karena dia melihat golem yang sedang dia kendalikan tidak mampu menahan serangan mantra elemen air milik Rain, dan pada akhirnya, pencuri tersebut mulai kehilangan kendalinya untuk mengendalikan golem tersebut. Oleh karena itu, dia langsung berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan artefak yang ada di tangannya untuk memperkuat kendalinya terhadap golem tersebut. Tiba-tiba, Krista menjadi terkejut karena dia melihat Rain sedang merapal mantra lain dengan sangat cepat. Dan dia benar-benar tidak percaya, Rain bisa merapal mantra elemen lain selain elemen air dengan cepat. Ternyata, mantra yang sedang Rain rapal adalah mantra elemen yang bisa memunculkan tanaman menjalar. Dan Rain menggunakan tanaman menjalar tersebut untuk mengikat golem tersebut, agar golem tersebut tidak akan bisa bergerak lagi. Tidak hanya itu, Rain juga menggunakan tanaman menjalar tersebut untuk mengikat pencuri tersebut. Dan setelah itu, Rain berjalan mendekatinya untuk mengambil artefak yang ada di tangan kirinya. Pencuri tersebut tidak diam saja, dia langsung memerintahkan Rain untuk mengembalikan artefak tersebut, dengan mengatakan, artefak itu adalah miliknya. Rain tidak mempercayainya, karena dia menduga, artefak tersebut milik nenek tua sebelumnya. Setelah itu, Rain mencoba menganalisis benda tersebut, dan ternyata, benda itu tergambar 2 mantra sihir yang bisa mengendalikan sihir seseorang. Pada saat itu, pencuri tersebut sebenarnya benar-benar sudah sangat terkejut, karena semua yang baru saja Rain lakukan dalam merapal mantra sihir dengan sangat cepat tidak dapat dipercayai. Oleh karena itu, dia menanyakan siapa identitasnya Rain sebenarnya. Rain hanya mengabaikannya, karena kala itu, dia langsung berjalan mendekati nenek tua sebelumnya, kemudian memberikan artefak yang ada di tangannya kepada nenek tua tersebut. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di tempat tersebut tiba-tiba berteriak memuji Rain karena Rain pada akhirnya berhasil membantu nenek tua tersebut. Namun, Rain seketika terkejut, karena dia teringat, ujian masuk Akademi Delighten saat ini telah dimulai dan akan segera berakhir. Saat Rain telah pergi dari tempat tersebut, sekelompok orang berjubah tiba-tiba muncul menangkap pencuri tersebut. Di sisi lain, seseorang yang memimpin sekelompok orang itu terlihat sedang mendekati Krista. Ternyata, orang itu adalah seorang wanita kenalannya Krista dari Akademi Delighten yang disebut sebagai Profesor Caroline. Dia mendekati Krista karena dia ingin memperingati Krista untuk tidak memunculkan golemnya secara sembarangan lagi di masa depan. Setelah mereka berbincang beberapa saat, Krista menanyakan, apa Profesor Caroline melihat kecepatan merapal mantra pria sebelumnya. Profesor Caroline mengatakan, tentu saja dia melihatnya, dan bahkan dia mengakui, Rain lebih cepat darinya dalam merapal mantra. Kala itu, Krista sedang merasa heran,
Kenapa Rain yang tampak biasa saja bisa mempunyai kekuatan yang tidak bisa diremehkan? Mendengar hal tersebut, Profesor Caroline menebak kalau Rain sebenarnya bisa berada di tempat ini karena dia ingin mengikuti ujian masuk Akademi Delaiten. Namun, jika hal itu memang benar, dia merasa heran kenapa Rain masih menyempatkan waktunya untuk menangkap pencuri sebelumnya, padahal ujian masuknya telah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Mendengar perkataannya, Krista tiba-tiba terdiam, karena sebenarnya, dia bisa berada di kota ini karena dia juga ingin mengikuti ujian masuk tersebut. Tapi karena semuanya sudah terlambat, Krista menanyakan apakah Profesor Caroline bisa membantunya langsung menjadikan dirinya menjadi murid Akademi Delaiten tanpa perlu mengikuti ujian masuknya. Namun, Profesor Caroline lantas mengatakan, hal itu tidak bisa, karena untuk menjadi seorang murid dari Akademi Delaiten, seseorang perlu mengikuti ujian masuknya. Jika tidak, orang tersebut tidak bisa menjadi murid dari Akademi Delaiten meskipun meminta bantuan kepada kepala akademi itu sendiri, terkecuali jika orang itu mengikuti ujian tambahan. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan di dalam Akademi Delaiten, terlihat Profesor Caroline yang sedang membaca buku yang berisikan identitas milik keluarga Ludwig, karena dia ingin mencari tahu tentang Rain. Tiba-tiba, dia menjadi terkejut, karena dia tidak menyangka, Rain telah menerima pengajaran dari Scalzi, mantan kepala keluarga Ludwig sebelumnya, yang pernah menjabat menjadi penyihir agung dan menjabat sebagai kepala Akademi Osirius, padahal dia tahu, Scalzi adalah seseorang yang selalu memperlakukan anggota keluarganya sendiri dengan sangat keras jika mereka tidak berguna untuk keluarga. Oleh karena itu, dia menjadi sangat yakin bahwa Rain adalah seorang jenius yang sangat berbakat. Singkat cerita, terlihat Profesor Caroline yang sedang berada di dalam ruangan milik seorang kanselor Akademi Delaiten yang bernama Madelia Page, untuk mendiskusikan 5 murid baru dari sekolah lain yang ingin mendaftar di Akademi Delaiten, yang juga terlambat dalam mengikuti ujian masuk tersebut secara bersamaan. Mereka berasal dari 5 sekolah yang berbeda-beda yang termasuk dari 8 sekolah terbesar di dunia. Namun, ada satu hal yang membuat mereka merasa prihatin, karena keluarga Warden, salah satu 5 keluarga Magic yang memiliki konflik dengan 8 sekolah besar mengirim anak mereka juga ke akademi ini, yaitu Krista. Jadi, Krista harus berjuang sendirian menghadapi 5 murid dari 8 sekolah besar tersebut. Karena mereka tidak bisa ikut campur dalam perselisihan para murid baru, Madelia hanya menyarankan Profesor Caroline untuk mengamati saja, dan harus perlu turun tangan jika terjadi suatu kejadian yang tak terduga. Kala itu, Profesor Caroline hanya diam saja, karena dia sempat terpikirkan akan sesuatu. Menyadari hal tersebut, Madelia menanyakan apa yang sedang dia pikirkan. Profesor Caroline mengungkapkan, sebenarnya masih ada seorang murid baru dari salah satu 5 keluarga Magic yang dikirim ke akademi ini selain Krista, dan dia sangat yakin, murid tersebut sangat jenius. Mendengar hal tersebut, Madelia menanyakan, apakah murid baru yang Profesor Caroline maksud adalah anak yang ingin dia luluskan dalam ujian tambahan juga. Profesor Caroline membenarkan perkataannya, dan dia juga mengatakan, Madelia tidak akan percaya kehebatan seperti apa yang dimiliki oleh Rain meskipun dia mengatakannya. Setelah mereka berbincang beberapa saat, Profesor Caroline menyadari kalau Madelia tampak murung. Madelia hanya diam saja, menandakan dugaannya benar. Ternyata, hal yang membuat Madelia murung adalah pencuri yang berhasil ditangkap oleh Rain sebelumnya, karena dia menduga, pencuri tersebut berhubungan dengan organisasi Dark Church. Setelah itu, Madelia mengatakan perasaannya sangat buruk hari ini. Oleh karena itu, dia menyarankan Profesor Caroline untuk selalu bersiap. Keesokan harinya, di pagi hari, terlihat Rain yang sedang didatangi oleh Profesor Caroline untuk menyarankannya mengikuti ujian tambahan, dan Rain langsung menyetujuinya. Singkat cerita, setelah Rain berhasil lolos dalam mengikuti ujian tambahan, terlihat dia yang sedang berjalan-jalan di dalam Akademi Delaiten sebelum upacara penerimaan dimulai, dan di sekelilingnya tampak ada begitu banyak murid baru yang satu angkatan dengannya. Namun tiba-tiba saja, Krista muncul dan ingin berterima kasih kepadanya. Akan tetapi, karena sifat percaya diri yang dia miliki, dia tidak jadi melakukan apa yang ingin dia lakukan, dan malah memarahi Rain dengan berkata,
Bahkan tanpa bantuan darimu, aku bisa mengatasi pencuri kemarin sendirian." Di saat itu, murid lain mulai mengelilingi mereka berdua, karena mereka mengetahui, Krista adalah murid rekomendasi, atau dengan kata lain, dia telah direkomendasikan oleh seseorang yang cukup hebat untuk menjadi murid di Akademi Delighten ini karena bakat yang dia miliki. Menyadari hal tersebut, Rain cukup terkejut, karena dia tidak menyangka, Krista begitu terkenal. Krista mencoba menenangkan dirinya, lalu mengatakan, tentu saja dia terkenal, bahkan, dia pernah mendengar ada yang mengatakan, jika ada seseorang tidak mengenal dirinya, orang itu berarti berasal dari negeri lain. Setelah mengatakan hal tersebut, Krista mendadak menyuruh Rain untuk menganggap dirinya sangat beruntung, karena dia telah menganggap Rain adalah rival yang dia akui. Sebenarnya, Rain tidak menyukai hal-hal seperti itu, karena di kehidupannya dulu, pernah ada seorang mage bernama Gisela yang selalu menganggap dirinya adalah rival yang dia akui. Gisela sangat sombong kepadanya, oleh karena itu, Rain berhasil mengingatnya sampai saat ini. Pada saat ini, Rain sedang tersenyum, namun karena hal tersebutlah, Krista justru merasa kesal, karena dia menganggap, Rain sedang meremehkannya. Oleh sebab itu, dia tanpa pikir panjang langsung merapal mantra pemanggil golemnya untuk menunjukkan kehebatannya yang sebenarnya. Tanpa perlu mengkhawatirkan keadaan sekitar, sambil mengungkapkan, dia kemarin belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Semua yang sedang dia lakukan membuat Rain mulai merasa kesal. Oleh karena itu, dia berniat melancarkan serangan kepada Krista untuk membuatnya sadar dengan apa yang sedang dia lakukan. Namun, seorang murid tiba-tiba muncul, dengan berkata, "Sungguh pertunjukan yang sangat bagus, yang satu adalah murid rekomendasi, dan satunya lagi adalah murid jenius, ini sungguh pertarungan yang sangat bagus ditonton," ucap seorang murid baru bernama Hubert yang berasal dari sekolah Rohwinum, salah satu sekolah besar. Karena kehadirannya, Krista memutuskan untuk memberhentikan apa yang ingin dia lakukan, dengan mengatakan, kualitas penonton kali ini sangat rendah, dan tidak menyenangkan untuk menunjukkan kemampuannya kepada para penonton seperti itu. Namun, Hubert hanya mengabaikan apa yang dia katakan dan terus mendesak Krista untuk melanjutkan apa yang ingin dia lakukan. Krista tidak mau mendengarnya, dan malah menyuruhnya untuk menganggap bahwa dia sangat beruntung karena dirinya tidak mau melanjutkan apa yang ingin dia lakukan. Jika tidak, dia takut Hubert saat ini sudah terkena magicnya dan mungkin saja sudah berakhir entah di mana. Hubert tersenyum, lalu mengungkapkan, Krista sungguh memalukan karena hanya bisa berbicara seperti itu padahal kemampuan yang dia miliki belum dia tunjukkan. Saat Krista akan mengatakan sesuatu, perhatian Hubert tiba-tiba teralihkan kepada Rain, karena saat itu, dia menyadari Rain sedang memperhatikannya. Kemudian, dia menanyakan apakah ada sesuatu di wajahnya sehingga Rain terus memperhatikannya. Mendengar hal tersebut, Rain lantas mengatakan, Hubert terlihat sangat sombong, dan karena hal itulah dia terus memperhatikannya. Setelah mengatakan hal tersebut, Rain menanyakan, apakah Hubert bisa menggunakan magic? Jika tidak, Hubert tidak pantas berkelahi atau berbicara dengannya. Karena jika Hubert ingin melakukan salah satu dari kedua hal tersebut, Hubert harus bisa menggunakan magic terlebih dahulu. Perkataannya membuat Hubert dan semua murid yang sedang memperhatikan mereka terdiam. Saat Hubert yang mulai merasa kesal akan mengatakan sesuatu, Krista tiba-tiba tertawa, lalu mengungkapkan, jika dirinya berada di posisi Hubert saat ini, dia pasti sudah merasa malu dan tidak akan berani menunjukkan wajahnya lagi. Perkataannya membuat Hubert bertambah kesal. Namun, seorang profesor tiba-tiba muncul menyuruh mereka semua yang ada di tempat tersebut untuk memasuki ruangan yang sedang dia tempati, karena upacara penerimaan akan segera dimulai di dalam ruangan tersebut. Saat Krista akan memasuki ruangan tersebut duluan, dia sempat memperingati Rain, dia akan membiarkan Rain kali ini tapi tidak untuk lain kali, dan dia menyuruh Rain untuk selalu bersiap, karena dia ingin mereka berdua menyelesaikan masalah di antara mereka berdua dengan benar jika mereka berdua bertemu lain kali. Saat upacara penerimaan sedang berlangsung, terlihat Hubert yang terus terpikirkan kejadian sebelumnya, tapi di sisi lain, Rain mulai merasa bosan dan bertanya-tanya kapan acara ini akan berakhir. Tiba-tiba,
Perhatiannya teralihkan kepada seseorang yang baru saja masuk, dan ternyata, orang itu adalah konselor Akademi Delighten, yaitu Madelia Page. Pada saat itu, semua murid sedang terdiam terlihat seperti sedang ketakutan, karena mereka tahu, Madelia adalah mage terbaik di kerajaan ini, keturunan dari seseorang yang bernama Emitsa Page, seseorang yang Rain kenal di kehidupannya dulu. Setelah Madelia memperkenalkan dirinya meskipun semua orang yang ada di tempat tersebut telah mengetahui identitasnya, dan memberikan selamat kepada mereka semua, dia tiba-tiba mengatakan, dia yakin dari semua murid baru yang ada di dalam ruangan ini, hanya akan bertahan 117 murid saja sampai tahun kedua. Entah itu tertinggal kelas ataupun dikeluarkan dengan paksa. Dan di antara 117 murid itu hanya 60 murid yang akan diloloskan di tahun ketiga, dan di antara 60 murid tersebut, hanya setengahnya saja yang akan diluluskan dari Akademi Delighten ini. Setelah mengatakan semua hal tersebut, Madelia mengungkapkan, tempat seperti inilah Akademi Delighten, tempat yang dikhususkan untuk memoles bakat bagi para jenius. Akademi Delighten memiliki kebijakan seperti itu, di mana para murid harus saling bersaing, mereka yang tertinggal tidak berhak mendapatkan ijazah dari akademi ini. Kalian akan terus mendapatkan perlakuan yang tajam selama berada di sini. Jadi, aku sangat berharap, kalian akan selalu mempertajam diri kalian, bertarung dengan yang lain dan terus bertumbuhlah. Di tempat ini, di Akademi Delighten ini, ucap Madelia dengan sangat keras untuk memunculkan semangat yang dimiliki oleh mereka semua yang ada di tempat tersebut. Setelah mengatakan semua hal tersebut, Madelia memutuskan untuk pergi, tapi sebelum itu, dia sempat memperingati mereka, bagi mereka yang berhasil lulus di akademi ini, dia menjamin mereka akan bertemu dengannya lagi di tempat ini. Pada saat itu, semua murid hanya diam saja, tapi saat Madelia sedang berjalan keluar ruangan, semua murid tiba-tiba menepuk tangan. Di sisi lain, terlihat Rain yang sedang memperhatikan Madelia dengan sangat serius saat dia sedang berjalan keluar ruangan, sambil mengungkapkan, dia benar-benar menantikan pertemuan dengan Madelia setelah dirinya lulus, karena dia benar-benar sangat yakin, dia akan menjadi salah satu murid yang lulus di angkatannya ini. Sementara itu, dari suatu tempat, terlihat 3 orang yang sedang memperhatikan mereka, salah satunya adalah Profesor Caroline. Kala itu, Profesor Caroline mengungkapkan, dia menyukai semangat yang dimiliki oleh para murid baru ini. Namun di sampingnya, seorang pria yang bernama Profesor Owen lantas mengatakan rasa semangat harus sesuai dengan kemampuan. Setelah itu, dia menyatakan, dia sebenarnya sangat berharap angkatan di tahun ini akan menjadi para mage level tinggi. Tetapi, yang dia lihat saat ini adalah orang-orang idiot yang tidak mungkin bisa menjadi mage level tinggi di masa depan. Dan dia sangat yakin, angkatan di tahun ini ditakdirkan untuk gagal.